Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, kembali lagi di segmen Bebasa, belajar bahasa bersama. Kali ini bersama Kartika yang akan belajar tentang bahasa Inggris. Ayo kita simak sama-sama. Hari ini kita mau belajar apa ya? Oke, hari ini kita akan belajar tentang slang word. Teman-teman semua udah pernah dengar belum? Apa itu, atau ada yang tahu apa itu slang word? Slang word dalam bahasa Inggris artinya bahasa gaul atau bahasa gaul yang biasanya digunakan oleh anak-anak remaja. Slang word ini biasanya digunakan untuk pembicaraan informal, tidak boleh digunakan pada pembicaraan formal. Nah, dalam bahasa seperti dengan bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia juga kan punya bahasa gaul yang digunakan para anak-anak di zaman sekarang. Kalian juga pasti gunain kan bahasa gaul Indonesia. Nah, terus sebenarnya slang word ini diciptakan oleh siapa? Nah, sebenarnya slang word ini biasanya diciptakan oleh sekelompok orang atau ya para remaja yang menggunakan panggilan-panggilan tertentu sehingga menciptakan bahasa-bahasa gaul baru dalam bahasa Inggris. Begitu sama ya seperti yang di bahasa Indonesia juga. Nah, terus slang word ini fungsinya apa sih? Nah, slang word itu berfungsi untuk berbicara yang lebih akrab kepada teman kita yang sebaya, sehingga menimbulkan komunikasi yang lebih santai, tidak komunikasi baku seperti orang yang sedang mengadakan sebuah pertemuan formal. Jadi supaya kalau misalnya kita punya teman native speaker atau teman orang luar negeri, ketika kita menggunakan slang word atau bahasa-bahasa slang, tentu saja ya bahasa slang wordnya yang sopan, nah itu bisa membuat kita lebih akrab kepada teman kita tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita pelajari ya, ada 3 jenis slang word yang akan aku bahas pada video kali ini. Simak baik-baik. Oke, yang pertama, slang word untuk memanggil kawan atau teman kita. Nah, dalam bahasa Inggris ada slang word yang diciptakan ketika kita ingin memanggil teman kita. Jadi panggilannya bukan friend. Friend itu kan hal yang sudah biasa ya. Friend artinya teman. Cuman ada kata lain yang artinya teman juga, cuman digunakannya cuman ini menjadi bahasa gaulnya dalam bahasa Inggris. Kita menggunakan dengan kata yo. Y dan O, Y and O, yo. Nah, yo ini artinya teman. Contohnya misalnya, yo, what's up bro? Kayak gitu. Nah, itu artinya teman lagi ada apa nih? Kayak gitu. Selanjutnya yang kedua kita bisa menggunakan kata buddy. B-U-D-D-Y. Tulisannya ejaannya gitu ya. Nah, buddy ini artinya teman, sama seperti yo tadi ataupun sama dengan friend. Contoh kalimatnya misalnya kita bisa menggunakan kalimat it's okay buddy, I will here for you. Itu adalah kata atau panggilan untuk buddy. Nah, yang ketiga kita bisa menggunakan kata guys. G-U-Y-S. Nah, guys ini sering digunakan nggak cuma ketika kita pengen ngomong bahasa Inggris, ya nggak? Biasanya kita menggunakan guys ini dalam percampuran bahasa Indonesia juga. Kayak misalnya, guys lagi apa nih? Nah, gitu kan. Guys adalah sebenarnya bahasa Inggris dan lagi apa ini adalah bahasa Indonesia. Guys ini biasanya digunakan juga untuk memanggil menyapa teman-teman kita. Misalnya dalam kalimat, guys what you doing? Guys lagi ngapain nih? Sama yang tadi ya. What you doing? Artinya lagi apa? Nah, what you doing ini juga merupakan slang loh. Slang dari kata atau dari kalimat what are you doing? Namun disingkat menjadi what you doing supaya memudahkan pembicaraan, ataupun ini sebenarnya bahasa gaul aja sih. Selanjutnya yang keempat adalah kata dude. D-U-D-E. Nah, ini adalah artinya sama dengan yo, buddy, and guys yang artinya merupakan teman, sapaan buat teman kita. Contohnya misalnya dalam kalimat dude, I want to tell you something. Teman, aku pengen ngasih tau kamu sesuatu hal. Nah, itu artinya ya. Oke, next. Oke, yang kedua yaitu slang word yang digunakan dalam singkatan bahasa Inggris.
Jadi maksudnya ada beberapa singkatan dalam bahasa Inggris yang merupakan slang word ataupun bahasa gaulnya anak-anak remaja ya. Nah, biasanya kalau misalnya untuk singkatan ini digunakan bukan secara verbal ya, biasanya digunakan secara tulisan. Jadi ketika kita berbicara secara teks atau secara pesan atau secara chattingan dengan teman kita menggunakan bahasa Inggris, kita menggunakan slang word-nya yaitu adalah singkatan-singkatan ini. Nah, slang word ini fungsinya apa sih? Kok ngapain mereka menyingkat-nyingkat kata gitu atau dalam bahasa Inggris ini kenapa disingkat? Tentu saja itu untuk memudahkan kita ketika kita mengirim pesan ya. Jadi supaya pesan kita tidak terlalu panjang kepada teman kita. Jadi bisa lebih singkat dan teman kita bisa cepat tangkapnya gitu. Oh, itu maksudnya. Jadi kita tidak menulis terlalu banyak. Ya. Contohnya apa saja sih? Yang pertama ada LOL. Pernah dengar? Sering banget LOL. Nah, LOL ini artinya apa sih? Nah, LOL itu merupakan singkatan dari laugh out loud. Laugh out loud. Jadi artinya tertawa yang sangat keras, ngakak lah bahasa Indonesianya mungkin ngakak gitu ya. Nah, jadi LOL itu sama dengan ngakak. Laugh out loud. Jadi tertawa yang sangat besar. Misalnya dalam ketikannya gini. Lol, that's funny. Maksudnya ketawa terus tuh lucu banget kayak gitu. Nah, yang kedua ada singkatan dari IDK. IDK. IDK ini artinya apa? IDK singkatannya dari I don't know. I don't know. I don't know artinya saya tidak tahu. Nah, biasanya dalam ngetik daripada kita menulis I don't know, kita bisa menyingkatnya dengan tulisan IDK aja. IDK ini artinya I don't know. Misalnya dalam ketikannya really IDK that. Jadi I don't know-nya kita ganti IDK. I don't know that. Yang ketiga ada IDC atau IDC. Nah, IDC ini artinya apa? I don't care. I don't care artinya saya tidak peduli. Kita bisa mengetik kepada teman kita menggunakan kalimat IDC sorry, misalnya I don't care, saya maaf gitu, saya tidak peduli, maaf, atau I don't care about what he said, atau I don't care about what she say, aku nggak peduli apa yang kamu katakan, tapi kita bisa nulisnya cuma IDC about what she say kayak gitu. Next, yang keempat ada TBH, TBH gitu ya dalam bahasa Inggris ejanya. TBH ini artinya apa? TBH ini artinya to be honest atau sejujurnya. Nah, jadi ketika kita ingin menyatakan sebuah kejujuran, kita bisa menyingkat kayak TBH bla bla bla. Nah, contohnya misalnya to be honest atau TBH, I see your boyfriend last night with the older girls. Kayak gitu. Tapi dalam chat ya. Jadi supaya kita tidak panjang-panjang tulis to be honest gitu. Kita langsung singkat menjadi TBH, I see your girlfriend atau I see your boyfriend with the older girls last night. Gitu. Paham? Oke, next. Oke, yang ketiga adalah slang word yang digunakan ketika untuk bercakap-cakap sehari-hari atau untuk percakapan sehari-hari. Nah, slang word ini lebih sering digunakan ketika kita berbicara secara langsung kepada teman kita. Ada apa saja sih slang word yang biasa digunakan ketika bercakap-cakap setiap hari atau sehari-hari? Nah, pertama ada kata slang word down to earth. Kalimat down to earth ini artinya apa sih? Kalau diartikan secara persatu atau satuan, down artinya ke bawah atau jatuh, sedangkan earth adalah bumi. Nah, sedangkan down to earth itu bukan artinya jatuh ke bumi ya. Down to earth memiliki makna adalah orang yang sederhana. Jadi ketika kita ingin menunjuk seseorang itu sederhana, kita bisa mengganti kata sederhana itu menjadi kalimat down to earth atau kata down to earth. Misalnya dalam kalimat she is down to earth. Dia ini maksudnya atau artinya adalah dia sangat sederhana. Sederhana penampilannya, hatinya, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kata atau slang word feeling blue. Feeling blue artinya apa sih? Nah, blue artinya biru. Feeling blue bukanlah artinya merasa biru.
Blue di sini diindikasikan kepada rasa sedih, rasa biru haru, biru sih, rasa sedih gitu ya. Jadi feeling blue ini biasa digunakan ketika kita ingin menyatakan bahwa kita sedang sedih, mengganti kata sad atau kata sedih lainnya ya. Jadi kita bisa mengganti kata sad atau kata sedih menggunakan kalimat feeling blue. Ini merupakan slang wordnya ya. Contohnya pada kalimat when I listen that music, I'm feeling blue. Saya merasa sangat sedih. Jadi feeling blue ini maksudnya adalah rasa sedih, rasa galau, rasa aduh sedih deh, lagi abu-abu, lagi sedih gitu. Nah, yang ketiga ada pada kalimat for real. Nah, for real biasanya digunakan ketika kita ingin menanyakan kebenaran kepada seseorang. Ketika kita ingin meyakinkan diri kita bahwa benar gak sih yang diomongin, nah kita bisa menggunakan kata for real ini. Contohnya pada kalimat you see my boyfriend with all the girls last night, for real? Yang artinya kamu lihat pacarku dengan cewek lain tadi malam. Yang benar kayak gitu. For real berarti bisa diartikan dengan kalimat yang benar sih gitu. Aku ulangi sekali lagi ya example-nya. You see my boyfriend with the other girl, for real? Apakah benar kamu ngelihat pacar saya dengan orang lain tadi malam? Oke, yang terakhir yang keempat adalah kalimat atau kata hella. Nah, hella ini sama dengan kata very yang artinya sangat. Ini adalah slang word yang digunakan oleh anak-anak remaja sekarang ya untuk mengartikan kata very dengan kata hella. Nah, contohnya misalnya pada kalimat just calm, my dad is hella rich. Kalem aja, bapak gue tuh kaya 7 turunan kayak gitu. Hella rich atau I'm hella beautiful kayak gitu. Oke teman-teman, nah mungkin sekian ya penyampaian yang bisa aku sampaikan tentang slang word. Teman-teman bisa cari lagi slang word yang ada selain dari video ini, karena ada banyak banget slang word atau bahasa-bahasa gaul yang ada di dunia ini atau dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Kenapa sih? Karena sejatinya bahasa itu selalu berkembang dan bertambah, tidak pernah sesuai gitu. Jadi tidak pernah selalu berkembang, selalu bertambah. Jadi bahasa itu dinamis, selalu ada. Setiap zaman pasti akan ada lagi bahasa-bahasa baru. Baik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris ataupun bahasa lainnya. Oke, sekian dari aku. Kurang lebih mohon maaf. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye-bye.